Kita ngomongin cara, saya mau ngomong di sini banyak sekali dari teman-teman ini yang salah menerapkan money management ketika teman-teman ada di market crypto. Nah, kalau kita ngomong memang orang itu ada dua jenisnya, ada yang risk taker, ada yang risk averse. Kalau kamu bukan seorang risk taker, ya kamu jangan trading crypto, kamu jangan investasi crypto, jangan sentuh crypto sama sekali. Mungkin obligasi, reksadana atau deposito itu yang cocok buat kamu. Oke, dan orang yang cenderung ya risk averse itu kadang memang mereka tidak memiliki yang namanya financial capability. Mungkin bisa aja kamu ini seseorang yang sebenarnya risk taker, ya kamu berani, cuman nggak ada duit, nggak ada tabungan, kamu nggak punya financial capability, kamu nggak memiliki yang namanya financial stability, sehingga kamu sebenarnya risk taker, cuman nggak ada modalnya aja. Kalau begitu ya teman-teman perkuat dulu modalnya ya, sediakan dana darurat dan baru investasi setelah itu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai risk management, oke? Dari altcoins trading. Nah, pertama, rules nomor satu, kalau teman-teman itu terjun di market crypto, teman-teman harus menyediakan atau harus memiliki alokasi untuk Bitcoin. Mengapa? Karena Bitcoin ya itu memiliki kapitalisasi pasar lebih dari setengah keseluruhan ya valuasi dari market crypto. Jadi untuk tidak included Bitcoin in your portfolio strategy itu bunuh diri. Mengapa? Karena altcoin itu tidak ada jaminan mengalami kenaikan. Sementara Bitcoin kalau market crypto itu naik, dia relatif naik. Atau kadangkala ya altcoin ini ada beberapa yang tidak catching the beats karena terlalu banyak jumlahnya. Tapi selama siklus kripto itu masih ada, Bitcoin itu akan terus mengalami kenaikan. Jadi teman-teman, ya kita selalu membuat protokol di mana 70% alokasi kalian itu tetap harus di Bitcoin. Saya memang sebelumnya udah menjelaskan yang ada namanya ya market cycle dan terlalu berisiko untuk teman-teman masuk Bitcoin sekarang dengan metode yang namanya lump sum. Lump sum itu artinya apa ya? Kamu masuk dalam satu waktu tertentu dengan semua uang yang kamu miliki. Menurut saya pribadi, itu adalah strategi yang cukup berisiko. Karena saya pun tahu dan saya melihat kripto itu bergerak sesuai dengan siklus. Itulah mengapa ya 70% ini bisa teman-teman gunakan ya dengan approach DCA. Approach jangka panjang. Approach melihat fakta bahwa Bitcoin ini sangat volatil dan ada potensi penurunan lebih dari 50% kalau kita lihat siklus market yang ada. Tapi kita nggak usah ngomongin Bitcoin, kita lihat S&P 500 pun juga selama tarif kemarin juga koreksi 22%. Jadi saham, kripto, aset dua itu ya ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman nggak kuat sama risikonya, ya mungkin kamu seorang yang cenderung risk averse dan jangan main kripto, jangan sentuh kripto ya. Dan kalau kita ngomong, oke, 30% sisa dari alokasi teman-teman ini teman-teman bisa gunakan, bisa alokasikan untuk yang namanya alt trading. Jadi memang ya trading altcoin atau kamu investasi di altcoin, namanya altcoin itu kan sebenarnya alternatif coin. Itu koin lain selain Bitcoin. Jadi Bitcoin take a whole space di market crypto, 70% ya relatif oke di sana. Nah, 30%-nya ini ya ini yang kalau kamu mau alokasikan ya di altcoin itu bisa. Contoh, teman-teman punya uang yang namanya 100 juta, oke? Nah, 70 juta itu untuk Bitcoin. Sisanya 30 juta, oke, ini untuk altcoin. Nah, dari 30 juta ya, ini yang jumlah yang ideal berapa sih untuk beli altcoin? Ya, saya ngomong maksimal tuh 10% dari modal yang kamu miliki. Kalau kamu di sini skenario-nya punya 30 juta, 10% ya dari 30 juta itu udah relatif tinggi untuk altcoin. Yang mana 3 juta ya untuk altcoin itu relatif tinggi. Karena teman-teman harus paham, 10% dari sisa ya, 30% yang dimiliki itu relatif tinggi. Dan misalkan altcoin-nya naik 10 kali lipat, oke, berarti teman-teman dapat ya sekitar 30 juta dan secara keseluruhan di portofolio utamanya itu naik sebanyak 30%. Jadi teman-teman harus paham bahwa altcoin itu pedang bermata dua dan dia bisa mengalami kenaikan, tapi dia juga bisa mengalami penurunan yang signifikan. Jadi teman-teman kalau melihat, oke, di mana adanya altcoin, ya teman-teman juga bisa menerapkan ya strategi seperti yang dilakukan oleh para venture capital besar. Venture capital besar, ya kita ngomong Andreessen Horowitz dan lain sebagainya, mereka ini memiliki strategi dan juga approach di mana mereka ini akan membeli ya banyak sekali altcoin, banyak sekali posisi di market dan mereka melihat altcoin itu seperti bisnis startup. Dia tahu bahwa dari
ratusan yang kamu pilih, paling hanya 4, 5, atau 10 yang bakal perform, tapi itu udah cukup ya. Kalau kita ngomong ada beberapa ikan emas, oke, di sisa ikan busuk ini, ya asal ikan emasnya itu bisa menutup kerugian ya semua ikan busuk, kita akan tetap untung di market. Jadi itu pendekatan ya seperti venture capital yang besar, dan ya itu adalah strategi yang mereka lakukan. Dan mereka benar-benar involve, yang mana nanti akan kita jelaskan. Gimana sih pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para venture capital yang besar. Ini akan menjadi video yang interaktif, di mana saya akan praktik secara langsung. Saya tunjukkan juga website yang memang beneran kita pakai. For your information, ya video ini tidak terafiliasi ya teman-teman dengan berbagai project yang saya gunakan atau berbagai tools ya yang saya mention di sini. Lalu gimana cara